Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pelajaran 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Subtema B, sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagian B, sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya, meninggal masih dalam kandungan ibunya. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, ibundanya meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. 8 tahun, tadi 6 tahun ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Waktu 8 tahun, ternyata kakeknya meninggal dunia juga. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan orang tuanya sejak kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi anak yang mandiri. Mulai mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai terlihat sejak beliau Kemandirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai terlihat sejak beliau bekerja untuk membantu pamannya. Nabi Muhammad menggembalakan domba milik pamannya. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut berdagang. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan segala sesuatu sendiri. Jika bajunya robek, beliau menjahitnya. Apabila di rumahnya belum tersedia makanan, beliau masak sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bekerja keras dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Setelah tadi kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita harus tahu
pengertian dari mandiri tadi. Kan Nabi Muhammad SAW mandiri, mulai dari tadi ikut berdagang, menggembalakan kambing, kalau ada yang sobek bajunya dijahit sendiri, dan apabila tidak ada masakan di rumahnya, Nabi Muhammad SAW memasak. Nah, apa pengertian mandiri? Mandiri adalah sikap tidak menggantungkan urusan kepada orang lain. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dikerjakan sendiri. Mandiri juga artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan sendiri. Anak soleh pasti meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak muslim, kita harus belajar mandiri. Mandi sendiri, berpakaian sendiri, mencuci baju sendiri, atau kalau tidak bisa mencuci, yang punya mesin cuci, masukkan ke mesin cuci, yang kotor jangan disimpan di mana saja. Dan menyiapkan buku sendiri untuk pelajaran besok pagi. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri. Mandiri bukan berarti tidak membutuhkan bantuan orang lain. Anak yang mandiri tidak bergantung pada teman. Anak yang mandiri selalu rajin. Anak yang mandiri memiliki keyakinan bahwa setiap orang mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Anak yang mandiri memiliki semangat untuk belajar. Kalau tidak bisa, silahkan tanya kepada guru, kepada orang tua. Ya, bagusnya mulai dari sejak kecil kalian hidup mandiri. Caranya bagaimana? Dengan mulai membantu pekerjaan di rumah, membantu orang tua. Ya, kebalikan mandiri. Nah, ada kebalikannya. Kebalikan mandiri yaitu selalu bergantung. Bergantung artinya sikap selalu mengharapkan pertolongan dari orang lain. Maunya ditolong terus. Mah ambilin ini, mah ambilin itu. Tidak boleh ya. Tapi harus dikerjakan sendiri. Sikap selalu bergantung termasuk perilaku tercela. Nah, tercela ini sikap bergantung kepada orang lain itu. Kecuali yang tidak bisa dilakukan. Bisa minta tolong. Tapi kalau hal-hal kecil, ngambil minum, mengambilkan tempat pensil, mengambilkan buku, itu lakukan sendiri ya. Anak yang suka bergantung disebut juga anak manja. Jangan jadi anak yang manja. Pakai sepatu sendiri, bawa tas sendiri, seperti itu. Oke. Ciri-ciri orang yang mandiri. Nah, ini adalah ciri-ciri kalian ini bisa disebut orang yang mandiri. A. Berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. B. Berpendirian teguh. C. Mudah menentukan sikap. D. Berusaha dengan gigih. E. Mampu mengurus dirinya sendiri, mandinya sendiri, gosok gigi sendiri. Nah, F. Tidak manja. Nah, tidak manja, segala mau ditolong, ambilin ini, ambilin itu tidak baik. Kalau orang yang mandiri, anak yang mandiri tidak manja. G. Mengerjakan sesuatu tanpa menunggu diperintah. Kalau kita sudah sama ibu, tugasnya kamu nyapu di rumah, silakan kerjakan, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diperintah. Tempat tidur dibereskan sendiri, itu namanya mandiri. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap mandiri. Kalau kalian masih belum mandiri, ini caranya supaya kalian lebih mandiri. A. Belajar menerima tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kalian mengepel, kalau tanggung jawab kalian menyapu setiap hari, atau membereskan tempat tidur, lakukan. Itu tanggung jawab saya. Nah, B. Sering membantu pekerjaan orang lain. Nah, mama kita sedang repot masak di dapur, kalian yang mencuci piringnya. Atau kalian
Tidak usah mencuci piring. Kalau bekas main, kalau yang sudah mandiri, bekas mainnya dibereskan lagi. Atau sudah mengerjakan PR, buku-bukunya dibereskan lagi. Itu. C. Selalu mencoba hal-hal baru. Aku biasanya tidak suka menyapu. Menyapu hal yang baru bagi saya. Maka hal baru itu coba saja lakukan. Ya. Kemudian, berusaha menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Coba, kalau PR tidak bisa, boleh menanyakan. Apa? Tadi ulangi, beres-beres. Sama mama saja. Tidak boleh seperti itu. Selesaikan sendiri. Beres-beres tempat tidur itu tidak terlalu repot. Ya. Kemudian, memanfaatkan setiap kesempatan atau peluang. Maksudnya bagaimana? Kalau dikasih kesempatan oleh guru, maju ke depan. Orang yang mandiri pasti bisa. Ayo silakan kerjakan, tulis yang di depan. Orang yang mandiri pasti bisa. Oke. Akibat anak yang tidak mandiri. Selanjutnya ini, akibat kalau kalian tidak mandiri bagaimana? Malas berpikir, sama mama aja, nulisnya sama mama aja. Seperti itu. Ya, itu akibat tidak mandiri. Rasa percaya diri rendah. Bersambung dengan yang kemarin, rasa percaya dirinya rendah kalau tidak mandiri sama mama ke kelasnya, tidak boleh. Ya, nanti mah harus sendiri. Kemudian malas, maunya tiduran, maunya main HP, kalau tidak mandiri itu seperti itu, malas mengerjakan sesuatu. Karena kita tidak hidup sama orang tua saja seterusnya, kita nanti harus hidup sendiri. Kadang-kadang tidak ada pertolongan, kita harus bisa melakukannya sendiri. Kemudian tidak teguh pendirian. Orang yang mandiri pasti teguh pendirian karena dia pernah melakukannya, dia suka membantu. Ini tali sepatu lepas, karena sudah mandiri, karena sudah belajar. Saya juga bisa menalikan sepatu sendiri. Teguh pendirian. Sama mama aja, tidak usah seperti itu. Kalau mandiri, tali sepatu copot bisa dibetulkan sendiri. Oke. Ternyata pelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa belajar di kelas. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.